Halo guys, kembali lagi di alur cerita Mang Koko. Karena gak ada yang nonton saat gua upload video, kali ini gua coba buat video tentang alur cerita, mana tahu ada yang nonton, hehehe. Semoga aja kalian suka sama video gua kali ini. Gak bosen-bosen gua ingetin, buat bantu like, subscribe, dan komen untuk membantu kemajuan channel ini ya guys. Video kali ini wajib banget kalian simak terus guys. Pasti kalian gak asing sama beruang kuning yang suka bawa madu. Film kartun waktu kecil yang sangat imut, tapi kayaknya setelah kalian lihat film ini, kalian bakalan mikir lagi buat bilang mereka lucu. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapin kopi pahit sama cemilan 500-an biar nontonnya makin asik. Film ini menceritakan tentang seorang anak bernama Christopher Robin yang bertemu dengan sekawanan hewan aneh dan bermutasi di hutan tersebut. Salah satu hewan yang ditemuinya adalah beruang bernama Winnie the Pooh dan babi hutan bernama Piglet. Dalam film ini, cerita dimulai dengan Christopher yang sedang mencari jamur di hutan dan bertemu dengan sekawanan hewan aneh. Meskipun terlihat mengerikan, Christopher tetap mencoba untuk menjalin persahabatan dengan mereka. Seiring waktu, perlakuan Christopher yang baik membuat Winnie dan kawan-kawan semakin mirip dengan manusia. Namun, saat Christopher tumbuh dewasa dan harus merantau ke kota untuk kuliah, ia harus meninggalkan teman-temannya di hutan. Bertahun-tahun berlalu dan saat musim dingin tiba, mereka yang kehilangan insting berburu mulai kelaparan dan terpaksa memakan salah satu kawanannya yang sudah lemah. Hal ini membuat insting liar Winnie dan kawan-kawan bangkit kembali dan mereka sangat dendam terhadap manusia atas kekecewaan mereka terhadap Christopher. Bagaimana adik-adik? Ceritanya seru banget kan? Lanjut. 5 tahun kemudian, Christopher mengajak pacarnya, Mary, untuk mengunjungi Winnie dan kawan-kawan di hutan. Namun, Mary merasa bahwa Christopher mungkin hanya berhalusinasi mengingat masa kecilnya bermain dengan makhluk yang menyerupai binatang, tetapi berbadan manusia. Meskipun awalnya tidak percaya, Mary akhirnya menuruti apa yang diinginkan Christopher dan ikut mengunjungi teman lamanya di hutan 100 akre. Dalam film ini, kebersamaan dan persahabatan diuji oleh dendam dan keinginan untuk bertahan hidup. Winnie dan kawan-kawan berjuang untuk melindungi rumah mereka dan mempertahankan persahabatan yang telah terjalin dengan manusia. Namun, apakah mereka mampu bertahan melawan kekuatan alam dan manusia yang berusaha mengambil alih hutan? Dengan konflik yang menarik dan karakter yang unik, Winnie the Pooh, Blood and Honey adalah film yang layak untuk ditonton oleh semua orang, baik anak-anak maupun dewasa. Film ini mengajarkan tentang nilai persahabatan dan pentingnya menjaga lingkungan alam. Setibanya di tempat Winnie, Christopher merasa heran melihat suasana yang sangat berbeda di sana. Sementara itu, Mary merasakan firasat buruk dan langsung meminta Christopher untuk pergi. Namun, Christopher mencoba menenangkan Mary. Ketika mereka menemukan kerangka dan kuburan, Mary semakin takut. Tapi, Christopher yang penasaran langsung mendekati sebuah bangunan dan mengatakan bahwa itu adalah rumah mereka. Tiba-tiba, mereka panik ketika Mary menemukan foto Christopher yang telah rusak. Merasa ada yang tidak beres, Mary meminta Christopher untuk segera pergi. Tetapi, mereka panik dengan kedatangan Winnie yang sudah lama tidak terlihat. Mereka berani untuk melarikan diri. Sayangnya, Mary tertangkap dan diikat dengan rantai di pagar. Christopher yang terkejut langsung mengejar dan meminta bantuan Winnie ketika dia tiba. Christopher berusaha mengingatkan Winnie dan Piglet bahwa dia adalah teman mereka ketika masih kecil. Namun, Winnie dan Piglet sudah berubah. Beberapa waktu kemudian, koran memberitakan tentang hilangnya orang di hutan. Beberapa korban selamat memberikan kesaksian tentang 2 monster mengerikan di dalam hutan tersebut. Namun, sampai saat ini, polisi masih kesulitan membuktikan kesaksian korban yang selamat. Sementara itu, Maria Taylor sedang berbicara dengan seorang psikiater untuk mengatasi trauma yang dialaminya. Trauma itu terjadi setelah tetangganya masuk ke rumahnya dan mencoba menyerangnya. Meskipun pelakunya sudah ditangkap, insiden itu masih menghantui Maria.
Psikiater tersebut menyarankan Maria untuk pergi berlibur agar pikirannya bisa lebih jernih. Akhirnya Maria dan teman-temannya memutuskan untuk pergi berlibur di sebuah penginapan terpencil yang terletak di dekat hutan. Namun, perjalanan mereka tidak berjalan mulus karena mobil Maria mengalami kebocoran ban. Maria pun mampir ke sebuah bengkel untuk meminjam pompa ban agar bisa melanjutkan perjalanan. Di sana Maria bertemu dengan aki-aki tua, sebut saja kakek Sugiono. Maria bertanya apa saya boleh numpang ngecas di sini kek? Salah. Maksudnya apa bisa tambal ban dan si kakek menjawab, tidak bisa di sini hanya tempat rongsokan saja. Akhirnya Maria tergesa-gesa keluar, dan melanjutkan perjalanan. Setelah melewati perjalanan yang panjang, mereka akhirnya tiba di penginapan dan siap untuk bersantai. Namun, suasana yang tenang seketika berubah saat seorang wanita tua tersesat di hutan 100 akre dan berhasil ditangkap oleh Winnie yang kejam. Lalu gadis itu, dikill oleh Winnie dengan sadisnya. Aduh, padahal pemerannya cantik banget. Tapi kenapa cuma main bentar doang? Cuma beberapa menit aja langsung koit. Adegan berpindah ke teman Mary, yaitu Lara yang sedang tiktokan di kamar, sambil goyang pargoy dan cuma pakai daleman doang. Betah banget kalau adegannya lama, hahaha. Sayang banget kalau gak nonton sampai habis. Pada malam harinya, Maria menceritakan pengalamannya yang menakutkan dan memutuskan untuk pergi berlibur untuk menenangkan pikirannya. Di sana Mary bercerita kepada teman-temannya, saat dia tidur ada seseorang yang masuk ke kamarnya, dan berusaha untuk membuka tank topnya, tapi Mary bangun dan... Adegan berpindah ke Christopher, yang sedang disiksa oleh Winnie. Christopher terus mengingatkan Winnie bahwa mereka adalah teman. Seketika Winnie teringat dengan masa lalu mereka, tetapi Winnie terlalu sakit hati, sampai masa lalu yang indah berubah menjadi rasa sakit. Aduh, kukira film, ternyata kisahku guis. Itu si Winnie nyiksa teman kecilnya kayak main kuda lumping. Christopher hanya bisa tertawa saat disiksa Winnie. Maaf, itu bukan tertawa tapi kesakitan, wakakak. Setelah Winnie puas nyiksa si Christopher, Winnie pergi buat jalan-jalan, dan tak sengaja Winnie mendengar suara uah-uah. Ternyata itu Lara, yang sedang berendam. Di sana Lara sangat menikmati liburannya, dengan berendam dan hanya memakai kutang, tanpa memikirkan hal yang lain. Dia asik pargoy, sambil berpose sembari, memamerkan satu bobanya yang gemoy. Saat Lara sedang asik berfoto, Lara tidak sengaja melihat Winnie yang sedang ngintip. Lara merasa aneh karena dia sendirian di sana, dan serentak dia mencari keberadaan sosok itu, tapi tanpa berpikir yang aneh Lara mengira itu adalah perang dari teman-temannya. Setelah dia mencari dan tidak ada apa-apa, Lara kembali menceburkan diri ke dalam bak. Sambil mengapung dengan kedua bobanya, Lara memejamkan mata sambil membayangkan di grepe-grepe, tanpa menyadari kedua makhluk itu sudah berada di belakangnya. Kemudian Piglet langsung membungkam mulut Lara, dengan kaos kaki basah hingga Lara pingsan. Setelah Lara sadar dia sudah di tengah jalan, dengan mulut diikat juga kaki dan tangannya. Lara panik saat Piglet mendekat sambil membawa palu. Kemudian Winnie yang di dalam mobil langsung mengeksekusi Lara dengan sadisnya. Saat sedang mengobrol, Jessica dan Mary terkejut, mendengar teriakan Lara. Mereka berdua berlari menuju suara itu berasal. Serentak mereka terkejut melihat Lara meninggal dengan sadis yang hanya menggunakan bikini. Karena panik mereka berdua berlari ke dalam rumah. Kemudian teror terus bertambah, di jendela ada darah yang bertuliskan mengancam. Mereka pun tiba-tiba terkejut karena mendengar suara keras dari belakang. Dan saat dilihat mereka semua terkejut melihat Winnie yang menyeramkan. Tiba-tiba lampu di rumah mereka padam. Kemudian Zoe dan Alice mencoba mencari senjata untuk berjaga-jaga. Mary yang tadinya panik, tiba-tiba ingat kalau dia memiliki senjata yang disimpan di dalam kamar.
Zoe dan Alice kaget karena mendengar suara yang keras. Ternyata itu adalah Piglet yang berhasil masuk rumah. Bukannya kabur malah kecebur. Saat Alice pingsan, Piglet memburu Zoe di dalam air. Saat sadar Zoe sudah tiada, karena Alice tidak kuasa melihat Zoe tiada, akhirnya Alice kembali turu. Kemudian Jessica dan Mary berusaha mencari teman-temannya ke dapur. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat Zoe yang sudah mengambang bagaikan ikan buntal kembung dan melihat temannya, yaitu Alice, digendong Winnie pergi ke hutan. Akhirnya mereka berdua mengendap-endap mengikuti Piglet dan Winnie membawa temannya pergi. Singkat cerita, Alice sudah diikat seperti kepiting yang mau dijual. Bersama dengan itu Winnie yang menyadari Alice sudah sadar, mendekat dan melumuri muka Winnie dengan jigongnya. Karena Alice berteriak, akhirnya Winnie ditabok sampai turu sama di beruang kopet itu. Tak berselang lama setelah beruang kopet pergi, Mary dan Jessie yang tadi mengikuti berusaha menyelamatkan Alice. Setelah Alice dibebaskan, Mary dan Jessie mengajak mereka untuk segera kabur. Saat sedang mode mengendap-endap mereka mendengar suara tolong. Mary berpikir pasti ada korban lain selain mereka. Akhirnya Mary dan temannya menemukan Christopher yang disandra oleh Winnie sebelumnya. Akhirnya mereka menyelamatkan Christopher yang sedang disekap. Setelah itu mereka mendengar suara yang lain. Ternyata ada lagi yang masih disandra di sana. Lantas Christopher menyuruh mereka agar segera menyelamatkan orang itu. Saat menemukan sandra itu, Mary merasa kasihan kepadanya. Karena wanita ini sudah sangat berantakan. Karena disiksa habis-habisan oleh Piglet kopet. Sembari menahan sakit di wanita meminta untuk dibebaskan dari sana. Saat melihat ke cermin, Cerlin menangis. Karena melihat wajah cantiknya sudah berubah menjadi hancur berantakan. Akhirnya Cerlin merebut senjata milik Mary dan memutuskan untuk membunuh Piglet yang telah membuat wajahnya jadi hancur. Karena tak bisa membantu ketiga cewek yang menolong, hanya menonton saja. Cerlin yang ingin solo melawan Piglet malah kehabisan peluru. Apalah daya, dia akhirnya cuma bisa meringis ketakutan. Ternyata Piglet tidak solo, ternyata Winnie juga membantu, dan langsung menjatuhkannya. Saat semua kabur karena ketahuan menonton tanpa membawa tiket, si Alice malah ngumpet dan mengambil martil. Bersamaan dengan itu Jessie dan Mary berusaha kabur dari kejaran Winnie. Kembali pada Alice setelah menumbangkan Piglet. Alice mengikat dan menyiksa Piglet untuk membalaskan dendam teman-temannya. Akhirnya Piglet menjadi babi geprek di tangan Alice. Tapi tiba-tiba Winnie sudah di belakang Alice dan langsung saja membungkam mulut Alice pakai golok. Akhirnya Alice juga mati di tangan Winnie.
Di sisi lain Jesse dan Mary berhasil kabur, dan sampai di tepi jalan. Saat ada mobil lewat serentak mereka meminta bantuan. Si Jambrong bertanya kenapa mereka ketakutan. Di saat itu pula wujud aneh berada di depan mereka, yaitu di Winnie, yang sedang mencari Mary dan Jesse. Si Jambrong langsung menyuruh anak buahnya untuk mengambil senjata. Setelah itu geng Jambrong bersiap menghadapi Winnie. Seakan tidak bergetar Winnie hanya diam saja saat geng Jambrong memukuli Winnie. Hanya dengan sekali pukulan saja Winnie menghancurkan muka salah satu tenan Jambrong. Akhirnya mereka semua dihabisi oleh Winnie dengan mudahnya. Kemudian Winnie melanjutkan perburuan kepada Jesse dan Mary. Setelah sadar Mary melihat temannya sudah dipenggal dan membuatnya panik. Akhirnya Mary diseret keluar mobil dan hendak dihabisi oleh Winnie. Bersamaan dengan itu Christopher yang diselamatkan tadi, menabrak si beruang dengan keras menggunakan ulti Johnson hingga terjepit. Saat hendak kabur tiba-tiba saja, Winnie pun menangkap Mary, dan Christopher meminta Winnie untuk berhenti. Dia meminta maaf karena sudah meninggalkannya. Winnie pun sedikit mengerti. Tapi tiba-tiba saja Winnie menghabisi Mary, dan menyuruh Christopher pergi. Akhirnya Christopher pergi karena Winnie memilih tidak memperdulikan kata-katanya. Akhirnya Christopher harus rela, lari dan meninggalkan Mary yang harus mati, dibunuh oleh Winnie, dan film pun berakhir. Bagaimana adik-adik, seru dan mendebarkan bukan? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Christopher berhasil lari dari kejaran Winnie, atau malah dia bernasib sama dengan Mary dan yang lainnya? Tunggu kisah berikutnya, ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.